ketika nanti uang itu hadir dalam kehidupan kamu, tubuhmu sudah siap menjadi nilai tukar. Ketika uang ini masuk, uang ini nggak kamu tampung terus secara nawa itu di awal, tapi ketika dia masuk ke kamu, izinkan tubuhmu menjadi saluran yang bisa mengalir. Jika kita terhubung sama Sang Maha Kecerdasan Tanpa Batas, itu akan jadi effortless nanti hasilnya. Jadi caranya adalah, kalau ala Abundant Revolution, itu diberi judul Ask to Universe. Ask to Universe. Bertanya kepada semesta. Tapi kan semesta kan ada di sana dan ada semesta di sini kan? Iya, betul. Jadi biasakan untuk yang teknis, aku harus apa? Aku harus jualan apa? Karena ketika kita mengkuantum jamkan uang atau kita punya set goal uang, kan tetap harus ada jembatan kejadiannya. Orang-orang yang berada di sekitarnya gitu kan. Pasti kan pada saat masalah itu muncul, pertama yang dilakukan kan tenang dulu kan, relax dulu kan. Nah, ada yang bilang tenang itu katanya magnet rezeki, bener apa enggak? Sahabat dimanapun berada, senang sekali hari ini kita berjumpa lagi dengan Teh Feby Masya Allah, dan Mas Denny Darko. Senang sekali. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang sesuatu yang diminati banyak orang, yaitu uang. Benar banget. Ngobrolnya tentang duit. Iya, asik-asik. Kita akan coba membagikan semacam kayak audio afirmasi, di mana sih audio afirmasi itu bisa menjadi magnet uang dan magnet keberlimpahan. Versinya Teh Feby nanti akan seperti apa. Terus kemudian dengan mendengarkan audio afirmasi itu harapannya rekan-rekan bisnis mulai berdatangan, ide-ide mulai bermunculan gitu, sehingga kita nggak berkeluh kesah lagi nih tentang uang itu susah dan lain sebagainya gitu. Kita mulai dari sini dulu kali ya. Masya Allah. Penting nggak sih nih afirmasi itu gitu? Masya Allah. Aku izin cerita Mas Denny ya. Mangga. Sesama Bandung nih, jadi kita pamangga-mangga. Mas Hendra, uang. Kalau kita lihat dasar awal terciptanya dia disebut currency, Mas Hendra. Currency. Awalnya kan nggak ada uang. Awalnya kan barter kita. Mas Denny punya sesuatu, makanan misalnya apel, nggak ada uang dulu. Aku punya emas, tukeran, atau perak tukeran. Pertukaran, ada pertukaran. Kalau kita lihat secara dasar, sebelum kita ngomongin uang nih Mas Hendra, kita harus tahu filosofinya dulu, biar mindset dan nyawanya kita dapat nih tentang itu. Jadi kata uang itu dia adalah currency. Currency artinya sebuah nilai tukar. Sesuatu yang bernilai dan dia harus tertukar. Harus ada aliran gitu, aliran masuk dan aliran keluar. Secara substansi, diri kita itu adalah energi. Dan jika afirmasi audio ini akan nanti kita sampaikan untuk teman-teman semua berupa audio money tentang uang lah intinya. Latar belakang mindset filosofi yang mendengarkan ini harus dapat dulu Mas. Karena akan berbeda ketika seseorang itu nggak ada dasar pengetahuan dia mendengarkan, dengan dia tahu ini maksudnya apa mendengarkan. Yang membuat ini menjadi punya result yang berbeda, itu adalah getaran frekuensi orang yang mendengarkan audio itu. Ketika orang itu hanya mendengarkan aja, aku adalah sumber kelimpahan, aku pencipta kemudahan, uang adalah udara, tapi rasa hatinya nggak ikut nyambung, karena nggak ada pemahaman keilmuan di situ, nggak akan terjadi apapun. Kalau seandainya tubuhnya tidak bersensasi, tidak menggetarkan vibrasi, karena kehidupan ini itu tentang resonansi. Kehidupan ini tentang resonansi yang tubuhmu pancarkan, getarkan. Apakah resonansi getaran frekuensi vibrasi tubuhmu tentang kekurangan? Kalau tentang kekurangan Mas Hendra, masih ada cemas, masih ada ragu, kamu mau dengerin audio itu 1 kali 24 jam, nggak akan ada feedback apapun untuk kehidupan kamu. Tapi kalau kamu udah dengerin ini, ya setup dulu di awal nih sebelum mendengarkan. Caranya gimana Teh? Kalau aku lagi kacau tapi pengen dengerin nih audio Teh Feby ini tentang money, happy money nih, gimana caranya? Nanti kita kasih prolog dulu Mas Hendra, ada audio awalannya. Apa itu? Kamu setup dulu di awal.
Kalau Allah kita kan selalu nggak akan bisa terlepas dari sadar nafas syukur. Why? Karena kita harus terhubung dulu sama sang sumber. Sama sang sumber. Sama sang energi tanpa batas itu sadar nafas syukur. Jadi ketika pemahaman uang sebagai currency, sebagai nilai pertukaran energi kamu dengan energi uang, itu kamu bisa jelas bahwa ketika kamu mendengarkan, nanti salah satu cuplikan kalimatnya nih Mas ya, sedikit kita bocorin ya. Aku adalah sumber kelimpahan. Nah, ketika kamu memahami kalimat itu dan nanti ada kalimat berikutnya, kamu adalah sumber kelimpahan, artinya ketika nanti uang itu hadir dalam kehidupan kamu, tubuhmu sudah siap menjadi nilai tukar. Ketika uang ini masuk, uang ini nggak kamu tampung terus secara nawa itu di awal, tapi ketika dia masuk ke kamu, izinkan tubuhmu menjadi saluran yang bisa mengalir. Jadi si uang ini selain intinya adalah currency, sesuatu yang bernilai untuk nilai tukar, sesuatu yang berarti untuk nilai tukar, sadari dulu bahwa dirimu ini adalah tubuh yang mewakili energi cinta dari dia untuk menampung semua energi cinta dan energi uang itu untuk menjadi kepanjangan tangan dari Sang Maha Pemberi Rezeki untuk dialirkan kembali, baik untuk dirimu, keluargamu, atau kemaslahatan orang lain. Jadi, audio yang akan nanti dibuat dalam bentuk audio uang, itu harus diawali dulu dengan sebuah kesadaran diri dia, bahwa diri dia bernilai. Diri dia bernilai. Kayaknya perlu kita kasih contoh aja. Ini kan terlepas dari 5 audio itu. Betul. Mungkin di luar dari 5 audio itu. Misalnya lagi teman-teman lagi dalam kondisi terpuruk. Terus kita pengen sedekah memberikan audio afirmasi buat siapapun, misalnya pakai bahasanya Teteh. Setupnya kira-kira gimana supaya pada saat itu dibaca berulang-ulang terus, tetap masuk, kan? Masuk ke bawah sadarnya, ya kan? Yang simple-simple gitu ya kira-kira. Dan tiba-tiba aja karena itu dilakukan terus-menerus, subconscious mind-nya bisa nerima jadi program, tindakan berubah, akhirnya waduh muncul nih ide bikin ini, tiba-tiba teman ngajak jualan ini gitu, gimana Teh? Ya, jadi pertama memang ada 3 core inti di dalam audio itu nanti. Pertama setup awal dulu, sadar nafas syukur dulu pertama ya. Jadi pada saat tarik nafas, kan ada 3 fase, ada tarik napas, tahan sebentar, lalu hembuskan. Pada saat kita menarik napas, sadari kita mengakses energi tanpa batas, kita mengakses sang sumber. Dengan menghembuskan, lalu pahami di dalam dirimu ada 40 triliun sel, bayangkan energi sang sumber tanpa batas itu masuk ke 40 triliun sel di tubuh kita, dan kita menjadi magnet uang di situ. Diemin dulu sebentar biar dia melembaga, biarkan sebentar 2 detik aja atau 2 ketukan, lalu hembuskan. Nah, pada saat menghembuskan ini, bayangkan keluar dari mulut kamu asap-asap hitam limitasimu tentang uang. Ya, baik itu sejarah perjalanan hidupmu tentang uang, pokoknya semua yang melimitasimu tentang uang, aku nggak bisa, ini susah dan lain-lain. Bayangkan dia seperti awan hitam, keluar, tarik lagi, diamkan, keluar. Itu 3 kali aja, tarik, hembuskan. Tarik lagi, hembuskan, tarik lagi, hembuskan. Itu cukup buat prolog setup awal. Baru masukin afirmasinya. Aku adalah sumber kelimpahan. Aku adalah energi uang. Aku dan uang bersama-sama bersatu untuk segala kebaikan kehidupan ini. Terus nanti narasi berikutnya masuk dan didengarkan, terbuka hati dan pikiranmu, karena di awal udah dibuat selaras dulu sama atas. Baru nanti setup berikutnya itu paling cuma sekitar 5-7 menit aja. Mendengarkan. Setelah itu di terakhir harus dilepas. Dilepas apa yang kamu mau, tentang kamu mau menghadirkan rezeki banyak dalam kehidupanmu, jangan kamu pegangin. Setelah itu semua apa yang menjadi niat dan apa yang mau diwujudkan sepenuhnya aku lepaskan. Lepaskan artinya semua setupan plan kamu, lepaskan artinya serahkan kepada kecerdasan yang maha tanpa batas mengaturnya. Kan kalau kita yang ngerjain, pikiran Kang Denny sama aku kan cuma segini. Tapi kalau kita serahkan ke yang maha punya kecerdasan tanpa batas mengaturnya, kira-kira keren mana? Ya pasti keren, yang keren dilepasin kan. Itu narasi terakhirnya.
Dalam 3 core itu ya tadi. Dalam 3 core itu. Lepas ini cukup pakai nafas kamu aja. Iya. Jadi buat teman-teman yang misalnya pengen lebih jelas lagi caranya sadar nafas syukur itu bagaimana, caranya kuantum jam uang seperti apa, kuantum jam jodoh seperti apa, asumsi realita dan rilis bagaimana, nanti teman-teman bisa hubungi admin untuk dapatkan audionya yang harganya hanya 150.000. Tapi ada audio terbaru, ini teman-teman yang ingin meninggikan plafon rezeki, jadi misalnya kayak gaji bulanan tuh biar naik gitu ya, biar ada tambahan-tambahan, itu ada goal audio, goals income bulanan ya, terus kemudian ada goals rumah atau mobil, goals kesehatan, dan goals lunang serta goals lunas hutang serta sending love. Ini hanya 200.000, teman-teman nanti bisa dapatkan, hubungi admin, hubungi Mbak Vina ya. Jadi ini semuanya dipersembahkan buat teman-teman semuanya, biar yang nggak bisa ikut kelas juga sama-sama tetap ikut berproses gitu, bisa berproses gitu. Tapi lagi-lagi kan bagaimanapun juga yang kita lakukan dengan audio-audio ini seperti yang sering disampaikan Mas Arief, ini kan non teknis. Betul. Gitu non teknis, ya? Betul. Teknisnya apa yang ingin Teteh tekankan? Gini, ada satu habit Kang Denny yang biasa aku lakukan, dan itu ternyata diajarkan sama salah satu guru yang saat ini aku masih ikut kelasnya, Hildo Skin Lester Levinson. Itu di salah satu kelas yang aku ikutin, itu ada satu pola yang ternyata itu udah dari dulu aku lakukan, Kang Denny. Dan itu ternyata dimanualkan sama mereka untuk judul yang non teknis ini, ya non teknis udah yang teknis ini. Nah, gini, segala hal yang kita lakukan, jika kita terhubung sama Sang Maha Kecerdasan Tanpa Batas, itu akan jadi effortless nanti hasilnya. Jadi caranya adalah kalau ala Abundant Revolution, itu diberi judul Ask to Universe. Ask to Universe, bertanya kepada semesta. Tapi kan semesta kan ada di sana dan ada semesta di sini kan. Betul. Jadi biasakan untuk yang teknis, aku harus apa, aku harus jualan apa. Karena ketika kita mengkuantum jamkan uang atau kita punya set goal uang, kan tetap harus ada jembatan kejadiannya. Benar nggak Mas Denny? Nggak mungkin Kang Denny kuantum jam uang tiba-tiba duit dari langit jatuh sekarung puk, enggak. Jembatannya jelas tindakan dong. Ya, betul. Ada jembatan kejadian. Nah, setelah kuantum jam setelah dilepaskan, setelah itu sempurnakan dengan Ask to Universe. Maksudnya gimana? Gini, teknisnya. Ya Allah yang Maha Baik, wahai kecerdasan semesta yang ada di dalam diriku, tolong kasih tahu aku dong. Ini aksi apa, action apa, usaha apa, jualan apa, caranya apa, minimal satu tindakan apa yang harus aku lakukan untuk ini terwujud. Jadi Teteh itu selalu nanya ke dalam kalau ada apa-apa ya? Selalu Mas. Contoh, kan yang punya pada utang di teman-teman kita banyak ya? Aku pernah Mas ngalamin. Aku pernah ngalamin. Jadi waktu itu ada salah satu PR 10 juta. Mumet banget waktu itu, 2019 belum dalam cerita seperti ini. Tapi aku udah punya kebiasaan itu, Ask to Universe. Jadi harus bayar 5 juta, nggak ada uang Mas. Cuma ada 100.000. Lalu aku bilang, ya Allah yang Maha Baik, tolong kasih tahu aku dong, apa yang harus aku lakukan ya? Ini utang harus aku bayar 5 juta. Saldo uangku cuma 100.000 di ATM. Tolong kasih tahu aku apa yang harus aku lakukan. Usaha apa, jualan apa, kolega bisnis mana yang bisa akhirnya uang ini terwujud. Tolong kasih tahu aku ya. Jadi bentuknya pertanyaan. Yang jelas, kamu mau apa? Aku butuh nih 5 juta buat bayar, tapi uangku baru ada 100.000. Gimana caranya ya? Aku bisa bayar itu sedangkan deadline besok. Lalu yang terjadi, jadi gini, pada saat kita tidak bertanya, kita nggak nanya nih, potensi energi tanpa batas itu, Kang Denny, Mas Hendra, itu available, tersedia dia. Bentuknya energi. Di alam semesta ini, dia mau jadi apapun, jadi Ferrari, jadi duit, jadi rumah, jadi jodoh, dia bentuknya netral, bentuknya masih energi.
Tapi dia tidur, nggak jadi apa-apa. Orang kamunya nggak merequest menggetarkan di sini. Kamu nggak beresonasi di sini. Pada saat ada pertanyaan, dia bergerak, dung 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 dung. Di sini kan gimana caranya ya uang 5 juta hadir dalam kehidupanku? Resonansi tubuh kita bergetar kan? 5 juta, 5 juta, 5 juta. Di sini getar, ting tang ting tang ting tang. Ya otomatis ketika kita bertanya, alam semesta ini sangat baik. Dia pasti jawab. Bentuknya apa? Peluang datang. Langsung. Iya. Dalam jangka waktu 2 jam setelah itu. Itu. Tapi nggak langsung duit dulu, enggak. Jadi ini kisah nyata aku ya. Pada saat aku tanya, setelah itu udah aku lepasin, aku hanya berbuat melangsungkan kegiatan-kegiatan aku aja. Kalau aku selalu gini sih. Jadi pada saat aku ada request seperti itu, aku ada masalah, aku tanya ini solusinya gimana ya. Selalu dan selalu ask to universe. Jadi libatkanlah selalu Allah di setiap urusanmu, walaupun hanya sekedar urusan sendal jepit. Urusan sendal jepit? Urusan nanya kunci hilang, apa sih? Tanya aja ke dalam, ini kunci di mana ya? Aku nggak ketemu. Nah, waktu kisah aku, waktu itu aku tanya tuh, gimana caranya? Ini 5 juta aku. Lalu aku lepasin. Setelah itu aku lakukan apa? Ya udah aku ngelis anak yatim mana yang perlu aku bantu. Panti jompo mana? Tiba-tiba kering bunyi telepon. TVB, aku punya beberapa panti jompo yang memang aku bantu pampers apa segala macam. TVB ada 2 nenek sakit, kita butuh ambulan. Lah, aku aja saldo cuma 100.000, kan nggak bisa bantu kan? Logikanya di mana? Datang nih, dua nenek. Oh, kondisinya gimana? TVB ini takut mau pingsan, kita harus cepet-cepet bawa ke rumah sakit. Oh, oke, tunggu sebentar ya, nanti aku bantu. Udah, setelah itu aku bingung, aku harus gimana ya? Terus aku diam, aku nanya lagi, ya Allah ya Maha Baik, gimana ya? Itu nenek-nenek kasihan, aku harus apa? Aku diam sebentar. Oh, tiba-tiba aku ingat, oh iya ya, kan aku punya temen yang punya ambulan. Tiba-tiba ting, oh iya ya, aku punya temen yang punya ambulan. Aku telepon, Kang, ambulan dipakai nggak? Ini ada nenek yang butuh. Enggak, TVB. Boleh bantu nggak? Oh boleh TVB, tapi nggak ada bensin. Kira-kira bensin berapa ya? Ya mungkin zaman itu uang masih murah ya, bensin belum seperti harga sekarang. 2019 ya? Akhirnya 100.000-nya dibagi 2. Oh. Aku pegang 50.000 buat beli beras, 50.000 lagi aku transfer buat dia beli bensin. Tapi aku nggak sama sekali ingat sama dedikasi pertanyaan aku yang tadi. Karena ini lebih urgent. Ngalir aja, jadi hilang aja semua aja gitu. Setelah oma opa masuk rumah sakit, udah alhamdulillah, oh ya udah oke, sementara itu dulu, nanti kita pikirin lagi tahapan selanjutnya. Nggak lama temenku WhatsApp, Teteh, aku kan bisnis motor Harley ya. Kakakku kan Harley Davidson di Amerika. Jadi motor-motor second Harley itu banyak dijual biasanya. Karena teman-temanku tahu, temanku satu ngomong, Teh Feby, satu motor Harley aku ada mau dijual, ada yang butuh nggak ya? Oke, spek dan lain-lain, kirim. Ada fotonya nggak? Ada, aku taruh WhatsApp aku, dijual. Lalu aku share ke teman-teman komunitas Harley Davidson Club Indonesia atau Bandung, kirim. Itulah jembatan kejadian teknis yang harus kita lakukan. Udah, aku lepasin. Lalu berikutnya, TVB, ini motor road glide aku, surat-surat habis, ada punya agen nggak ngurusin surat-surat biar bisa bersurat? Iya, di range 2 jam itu sebelum uang ini datang. Oh, ya udah nanti. Tapi waktu itu aku nolong mereka, nggak mikir nanti kalau aku tolong kamu bayar aku. Enggak. Ya, Oma mau bayarnya gimana kan? Kan aku nggak sama sekali mikir nanti kamu feedback, enggak, karena aku percaya energi yang dipancarkan dia tidak akan salah alamat. Aku nggak pernah mau kamu begini, enggak. Cinta aja udah alir. Mas Hendra izin mau nanya nih. Itu tadi kalau buat anak-anak sekarang itu mirip dengan prompt AI ya. Permintaannya harus jelas, terus harus presisi, detail dan spesifik. Karena kalau enggak nanti jawabannya salah, terus di enter, terus kita tunggu nanti itu jawabannya pasti akan ada. Semudah itu. Semudah itu, tapi dengan syarat resonansi tubuhmu sama kan. Kalau kita lihat alur yang tadi, getaran aku belum bayar utang kan pasti ada resah, kan? Iya. Lalu aku sadar nafas syukur, lalu aku tanya, ya Allah yang Maha Baik, gimana caranya? Aku belum bayar utang. Utang besok deadline nyampe, harus aku bayar. Aku cuma punya 100.000. Kasih tahu dong caranya gimana? Jadi kan menariknya kan teknologi atau AI itu sebenarnya yang mengcopy paste kecerdasan tubuh manusia. Itu kan ya. Betul. Tapi menariknya dari yang dialami oleh TVB saat kemudian dihadapkan dengan berbagai macam problematika hidup lingkungannya, orang-orang yang berada di sekitarnya gitu kan. Pasti kan pada saat masalah itu muncul, pertama yang dilakukan kan tenang dulu kan, relax dulu kan. Nah, ada yang bilang
tenang itu katanya magnet rezeki, bener apa enggak? Absolutely yes. Jadi gini keterangannya Kang Denny. Allah itu kan sang sumber ya. Allah ini sang sumber energi, energi cinta, energi uang, everything. Allah, Tuhan, atau apapun nama itu kita sebut, mau kecerdasan semesta, whatever, apapun nama itu mau kita sebut, dia bergetar dalam frekuensi tenang, Mas. Dia bergetar dalam frekuensi alfa dan theta. Kalau kita mau uang, frekuensi tubuh kita harus getarannya sama itu. Jadi di Abundant Revolution kan memang diceritakan bahwa semuanya sudah ada dan tersedia, hanya dia bergetar dalam getaran tertentu, yaitu getaran frekuensi di atas 200 ke atas, yaitu apa? Ketenangan, rasa bahagia, rasa syukur, cinta. Itulah frekuensi uang. Jadi tubuh kita harus bergetar di situ. Uang tidak akan masuk, solusi tidak akan masuk, utangmu tidak akan lunas dalam frekuensi tubuh pikiranmu yang kacau rame, karena frekuensinya enggak sama. Contoh analoginya gini, Kang Denny. Kalau kita di Bandung kan banyak siaran radio ya, benar nggak? Ada Kilight, ada Hard Rock, ada Ardan, ada juga Lita yang dangdut. Betul. Si radio ini kan siaran radio dan lagu-lagunya kan udah tersedia kan? Betul. Kalau kamu mau Bon Jovi, ya udah lo dengerin Hard Rock FM, tersedia dong lagu-lagunya. Kalau mau dangdut, Lita di 90, sekian. Kalau mau Bon Jovi di 100 sekian. Sama Kang Denny. Ternyata kehidupan ini versi Denny yang uangnya sekian sebenarnya secara medan kuantum sudah ada dan tersedia di frekuensi tertentu. Kamu tinggal tune in frekuensi tubuhmu ke sana. Kalau teman-teman saat ini masih ada utang dan kamu resah, berarti tubuhmu lagi bergetar di frekuensi tertentu yang pasti kamu dapat siarannya itu. Abundant Revolution mau kasih tahu. Ini ada siaran sejatinya kamu, balik pulang yuk ke aslinya kamu, yang sudah dalam kemurnian energi tanpa batas. Ini identitas lama, frekuensinya ini udah tersedia. Ini identitas baru. Udah nunggu nggak itu lagu-lagunya? Nunggu, Mas. Jadi kebahagiaan dan kelimpahanmu lagi nungguin kamu. Kalau kamu resah, kamu juga lagi nungguin dia. Jadi tunggu-tunggu. Masalahnya kita nggak tahu caranya kan. Tanggal 1 yuk tahu. Dan sudah lebih dari 10.000 teman-teman yang jadi alumni di Abundant Revolution. Jadi buat teman-teman yang penasaran, pengen ikut belajar di kelas Abundant Revolution, silahkan nanti bisa datang ke Jakarta yang rumahnya di Jabodetabek. Jadi kita akan start nanti sekitar jam 8 pagi sampai jam 1 siang, 5 jam bersama dengan TVB. Ini acaranya hybrid, bisa offline dan bisa online. Untuk yang offline teman-teman nanti sudah include buku goals, buku syukur dan buku asumsi, dan mendapatkan 10 audio, termasuk ada mantra lunas hutang, terus menaikkan plafon gaji bulanan, afirmasi rumah dan mobil, sending love, kesehatan ya. Jadi silakan teman-teman bisa dapatin itu semuanya di kelas Abundant Revolution gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya nih, kan Teteh ketika kemudian ngajarin sending love, ngajarin sadar nafas syukur, termasuk menulis buku asumsi goals dan syukur itu kan biasanya ada beberapa setup yang disuruh melakukannya itu sebelum tidur gitu. Betul. Apa sih pentingnya kita melakukan sugesti sebelum tidur itu apa? Jadi gini Mas Hendra, dalam perjalanannya ini kan dosen-dosenku jadi banyak nih, guru-guru kehidupan ya. Salah satunya Neville Goddard, itu juga aku banyak belajar. Dan gurunya Neville Goddard Abdullah, Joe Dispenza juga keren banget ya. Terus ada guru kesadaran dunia yang lainnya banyak. Ada satu nama perempuan keren, namanya Dorothy Cannon. Ya, Dorothy Cannon, dia udah meninggal beberapa tahun yang lalu, wanita ini. Jadi gini Mas Hendra, nggak banyak orang tahu bahwa kamulah pembentuk realitamu, kamulah penciptanya. Kamu bukan korban kehidupan ini, tapi kamu yang menciptakan kehidupan ini. Dan kapan itu tercipta? Kapan? Bapak psikolog dunia Carl Jung ya, itu
meneliti selama 40 tahun. Kan dia psikolog ya, Swiss. Banyak kasus yang dia pegang. Sampai akhirnya dia juga punya masalah sendiri dan akhirnya dia merumuskan, Mas Hendra. Ternyata ada rentan waktu di mana dirimu itu membentuk realitamu. Itu ternyata dari mulai kamu di dalam kandungan sampai umur 7 tahun ke bawah, Mas. Ini bawah sadarmu kebuka seperti spons anak kecil. Jadi apapun yang dia lihat, dia dengar, dia rasakan, itu terekam di tubuhnya, dia jadi program di tubuh dia. Dia jadi data, dia jadi sesuatu pattern yang membentuk realita anak ini di masa depan. Pola ketakutan, pola rasa nggak pede, pola kasih sayang, itu dibentuknya dari sini. Data itu masuk ke bawah sadar. Selebihnya bisa lewat repetisi dan lain-lain. Tapi ada 2 waktu, very moment, golden moment time. Itu adalah di 5 menit menjelang kita tidur. Jadi ada gerbang kesadaran ini, Mas, pintu, Mas. Dari pintu kesadaran kita, kan kalau kayak gini kita sadar ya, gelombang kita di beta. Kita sadar kita lagi ngomong. Di gelombang beta itu yang ada menganalisa, menganalisis, mengkritik. Pokoknya ini nggak bisa kayak kamu cakep, oh kayaknya enggak. Jadi banyak penolakan di situ. Jadi analisa di sini. Di sini di ranah kesadaran beta itu nggak bisa masuk data tuh menjadi program yang akan jadi realita kita ke depan, nggak bisa. Nah, ada satu momen di mana dia tertidur, si sang penjaga yang suka cancel apa yang kita mau ini, dia melemah, dia off kerjanya, dia terurai, selesai tuh tugas dia kapan? 5 menit sebelum tidur. Jadi di 5 menit sebelum tidur itu ada pergerakan antara gelombang beta ke gelombang alfa menuju theta. Disitulah bawah sadar kamu kebuka. Jadi apapun yang kamu katakan dengan rasa vibrasi pancaran yang kamu rasakan luar biasa, dia masuk jadi data untuk terjadi besok. 5 menit sebelum tidur. Tapi nggak besok-besok amat maksudnya. Nggak besok, masa depanmu lah istilahnya gitu ya. Terjadi kemudian. Termasuk didengarkan itu. Termasuk didengarkan. Dan kapan lagi itu ada? Pas kamu bangun tidur. Makanya di Abundant Revolution kan bangun tidur 227 sadar nafas syukur. Jadi pas bangun tidur baru melek nih. Itu si sang penjaga gerbang yang cancelin data itu belum bangun. Tapi cuma 5 menit doang. Dia masih nyawa belum kumpul, melayang-layang. Nah, apa yang kamu ingat, dia jadi data dan dia merealita di beberapa hari kemudian dari itu. Gitu. Apalagi hari ini. Apalagi hari ini. Jadi, guru kesadaran dunia namanya Neville Goddard dan gurunya namanya Abdullah, itu terkenal sekali. Dia bilang, realita hidup Kang Denny saat ini, itu adalah gambaran asumsi-asumsimu kemarin atau semua data yang kamu masukkan sebelum kamu tidur dan bangun tidur yang kemarin. Masalahnya TVB ini sekarang nggak enak nih TVB. Kalau sekarang nggak enak kan berarti kita bikin aja hari ini jadi enak. Rubah hari ini. Karena hidup ini hanya tentang sebuah keputusan. Mau tetap bergetar dalam getaran yang lama realita kayak gini, di frekuensi yang ini, atau nggak mau frekuensi dangdut, aku nggak mau frekuensi yang ini, itu tuh apa namanya, It's My Love-nya Bon Jovi lagi siaran tapi itu di frekuensi itu, geser frekuensi. Mas Hendra, segampang itu. Ini live atau enggak? Belum. Terima kasih. Saya nanti malam sepertinya 5 menit sebelum istri saya tidur, saya mau bilang beli Harley. Dengan beli Harley lewat TVB. Salaman dulu kita. Jadi Harley-nya udah ada. Tinggal dikirim. Tinggal digetarkan sih. Dan kunci manifestasi itu adalah rasakan sebelum menerima. Iya sih. Betul. Rasakan sebelum menerima. Percaya utuh aja dulu. Karena udah ada, Mas. Bentuknya masih energi di medan kuantum. Tapi kalau misalnya nih, semua yang diajarkan sama Teteh, termasuk audio-audio itu tadi ya, audio untuk melunasi hutang, kesehatan, jodoh, dan lain sebagainya, itu udah dikerjakan. Tapi jangan-jangan ada nih kebiasaan-kebiasaan yang masih sering dilakukan teman-teman, dan kebiasaan itu ternyata berkontribusi untuk menghambat rezekinya. Apa aja yang perlu di-stop supaya kemudian kebiasaan-kebiasaan itu nggak menjadi penghambat rezeki kita gitu ya. Dan satu hal barangkali ya,
Kalau di Badan Revolution setelah kelas kan nggak ditinggal begitu aja, kita disuruh praktik. Betul, ditemenin pula. 30 daily rutin, 30 hari itu ya. Nah, itu kan juga ada kebiasaan yang harus dilakukan, yang harus ditinggalkan juga gitu Teh ya. Buat info aja buat teman-teman di tanggal 1 Agustus. Betul banget. Silakan Teh. Ada kebiasaan yang kita nggak sadari, yang diingatkan di kelas untuk sebaiknya itu dihindari gitu. Neville Goddard bilang, ada satu dosa terbesarnya manusia dalam ranah kesadaran. Kalau itu kamu lakukan, itu dosa besar banget. Apa? Meng-cancel doamu sendiri. Maksudnya gimana? Kamu udah mau Harley dan sebagainya, tiba-tiba Mas Joni bilang gini, kayaknya nggak mungkin deh. Kayaknya nggak bisa deh. Kayaknya susah deh. Itu menurut Neville Goddard, itulah kebiasaan yang harus dihindari. Tapi kamu meng-cancel sendiri requestmu. Dari penjaganya kan itu. Artinya, kamu masih bergetar di dalam getaran frekuensi lama. Itu identitas lama, mau izinkan identitas lamamu selesai. Jadi yang harus dihindari adalah pertama, mengeluh. Aduh, gimana ya? Itu getaran yang tanpa kita sadar, mengeluh. Itu harus dihindari kebiasaan-kebiasaan, dan itu aku sounding di teman-teman di 30 hari daily rutin, hindari ini. Yang kedua, ngegosip, ngomongin sesuatu yang nggak perlu, nonton berita-berita yang terlalu ganas gitu. Kenapa? Mendownload. Karena kalau misalnya Kang Denny nonton nih, aduh ini gimana? Itu ngedownload Mas. Vibrasinya juga. Itu terjadi sama aku Mas dulu. Apa contohnya? Aduh, dulu ya. Aku pernah nonton film-film gosip-gosip tentang perceraian. Ditonton terus. Terus aku pernah nontonin juga tentang sesuatu yang gak bagus lah, gosip-gosip dan lain-lain. Akhirnya apa yang aku tonton itu terjadi sama kehidupan aku. Aku pernah difitnah, aku pernah di ini, sama seperti apa yang aku tonton. Jadi, ketika kamu kumpul di satu tempat, ada arisan, ada segala macam. Ketika kamu masuk ke sana dan kamu, oh masa sih begitu? Oh iya ya. Itu yang terjadi sama dia. Ke-download kayak ke kamu, sama aja kayak ini ada komputer, ada virus, kamu masukin flash disk. Pindah itu virus ke kamu. Itu yang harus kita pahami. Karena kehidupan ini adalah energi, tubuhmu adalah energi. Dirimu adalah medan energi yang selalu bergetar dalam setiap hari. Karena tubuhmu, di dalam tubuhmu ada sel. Dan yang terdalam di dalam tubuhmu ada atom. Dan atom itu bergetar, bervibrasi. Jadi kamu adalah tubuh energi yang selalu bergetar dan merekam. Oke, jadi buat teman-teman nih yang penasaran seperti apa, tinggal dengarkan aja kan audio Pelunas Hutang, ada mantranya, ada setupnya dari Teteh, ada audio kesehatan, ada audio untuk menaikkan platform penghasilan, pengen manifest rumah dan mobil, termasuk sending love. Silahkan teman-teman, hanya 200.000 aja dapetin di Mbak Vina. Tapi buat teman-teman yang udah ikut kelas di Badan Revolution, kalau yang online tuh free audio yang pertama, kalau yang offline dua-duanya free plus buku itu ya, dan dapat kontak personnya Teh Feby ya, dan 30 daily rutin dikerjakan nanti, dan silakan join buat teman-teman yang ingin belajar di kelas Badan Revolution. Kita ketemu di episode selanjutnya. Thank you. Bye-bye.